Selamat malam Dr. Ikrar, apa kabar? Selamat malam Bapak John, bagaimana kabar nih? Baik-baik. Untuk pemirsa Kabari, Dr. Ikrar adalah dokter yang sekarang riset di UC Irfan. Irvine ya, California, Amerika. Dan selain itu, Dr. Ikrar juga menulis artikel setiap bulan di majalah Kabari. Untuk ini saya dengan senang hati ingin mendapatkan informasi tentang chiropractor atau bahasa Indonesia mungkin chiropractor, Chiropractic. Kalau chiropractic. Oke. jadi Sebab bagus. ya barusan kita mendengar ada kejadian di mana ada dokter chiropractic uh, uh, mempraktekkan di mana salah satu pasien meninggal. Ya benar Bapak John. Jadi kita mau tahu apa itu chiropractor, bahayanya apa, dan kebagusannya apa. Silakan Dokter Jero. Oke baik. Jadi Bapak John, saya ingin jelaskan sebagai berikut ya, bahwa modal daripada penyakit struktur tulang belakang itu sekarang di Amerika kan sangat berkembang yang disebut dengan chiropractic ya. Kalau Amerika bilang chiropractic, kalau Indonesia bilang chiropractic. Karena itu hal yang baru dan saya kira itu bukan hanya di Amerika sebetulnya model pengobatan seperti ini juga adalah banyak dilakukan di beberapa negara lain, misalnya di UK dan termasuk di Australia. Nah, sekarang persoalannya adalah kita mendengar bahwa ada klinik chiropractic di Jakarta dan ternyata menimbulkan kematian pada pasiennya. Dan ini kan menjadi sesuatu yang cukup mengagetkan karena seharusnya orang datang untuk meminta pengobatan atau pertolongan kesehatan, orang seharusnya kan sembuh, malah meninggal, kan aneh kan. Jadi pertama ada dua faktor yang perlu kita jelaskan. Pertama, apakah chiropractic itu atau chiropractic itu adalah suatu hal yang bagus dan formal? Kalau di Amerika ada formal sebetulnya, tapi harus diingat bahwa dokter chiropractic itu dia tidak masuk dari organisasi medical doctor ya. American Medical Doctor Association itu tidak masuk dari grup itu. Jadi chiropractic dia punya grup tersendiri. Itu semacam supplement medicine atau complementary medicine. Jadi itu ada undang-undangnya tersendiri kalau di Amerika tentang undang-undang kesehatan dan itu berbeda dengan kita yang di Indonesia. Kalau di Indonesia undang-undang kesehatannya banyak mengatur tentang dokter aja, tapi kayak misalnya tukang urut, perawat-perawat dan sebagainya tidak terlalu diperhatikan. Dan saya kira dengan kejadian yang terjadi di Indonesia, maka Departemen Kesehatan pemerintah harus betul-betul dan tentu dibantu DPR itu memperhatikan, jangan hanya dokter yang dihukum kalau berbuat salah, tetapi tentunya semua sistem kesehatan itu harus bersifat komprehensif. Saya kira untuk kejadian ini, saya kira untuk kalau konteks chiropraktisnya sendiri, saya kira itu tidak bermasalah ya. Yang bermasalah adalah mungkin kejadian pada pasien itu. Kenapa terjadi kejadian itu? Makanya untuk menjelaskan itu, Bapak John, saya mungkin ada beberapa slide. Saya coba masukkan ya, share my slide supaya masyarakat bisa tahu sebetulnya chiropraktis ini apa dan sejauh mana apa bahayanya dan apa untungnya kalau kita menggunakan, serta apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, saya coba share saya punya slide karena saya sudah siapkan untuk interview ini, yaitu kita bisa melihat hadirin sekalian bahwa chiropraktis dan trauma tulang belakang. Nah, karena kan tanggung jawabnya chiropraktis itu kan pada tulang belakang ya. Pada tulang belakang, kenapa? Karena dia dikhususkan dia jadi orang setelah tamat pendidikan biologi kayak gitu terus dia lanjutkan belajar kursus, mungkin kalau di Amerika itu dia kursus misalnya 18 bulan berarti 1,5 tahun. Terus selesai itu dia dipanggil dokter ya, tapi walaupun medical doctor tidak mengakui itu dokter, tapi kan itu organisasi dia mengakui.
ya anggaplah semacam dokter, bukan dokter besar, dokter kecil lah, yang karena panggilan penghormatan sama pasien terhadap dia. Tapi yang jelas sebetulnya nggak ada salahnya, nggak ada bermasalah itu chiropractic. Hanya yang perlu kita perhatikan bahwa karena tanggung jawabnya pelaku untuk merawat bagian sistem tulang belakang itu dengan cara pemijitan, penarikan, dan exercise. Itu 3. Jadi dia gabungkan pengobatan tarik, yaitu strength. Biasanya karena kan kalau orang misalnya keseleo, itu kan sistem tulangnya kan lepas gitu, ataupun tergelincir, maka dia perlu ditarik kan tulang-tulangnya itu supaya begitu kan sistem tradisional, sistem urut orang kampung begitu kan. Nah itu chiropractic melakukan hal yang seperti itu juga, menarik, namanya strength. Dan di kedokteran kita diajarkan fisioterapi namanya, atau fisioterapi itu juga melakukan hal itu. Yang kedua, chiropractic ini menganjurkan juga kayak exercise. Kalau misalnya ada trauma bagian tulang belakang dan bisa ini, maka dia bisa lakukan exercise supaya misalnya supaya terlalu sakit punggungnya, dilakukan exercise supaya ototnya bisa kendor kembali dan bisa stabil kembali. Dan ketiga, yaitu dengan cara pemijitan. Nah, struktur tulang belakang itu, hadirin sekalian, itu sangat ada 32 ruas ya. Mulai ada 7 ruas di daerah leher, terus ada 12 ruas di bagian dada, terus di bawahnya lagi ada 7, terus ada 8, terus di bawahnya ada 7 yang bagian sakrum, dan akhirnya bagian tulang belakang yang kita sebut dengan sakrum. Nah, dengan konteks itu, kita lihat sistemnya itu pada tulang belakang, Anda bisa saksikan pada saya punya slide. Kenapa pentingnya itu sistem tulang belakang? Karena di situ ada bagian dari sistem saraf pusat. Kenapa? Karena sistem saraf itu selain di gambar ini saya lihat ada di otak, yaitu forebrain, midbrain, dan headbrain. Terus di bawahnya itu ada sistem tulang belakang, di mana ini lanjut ke belakang. Jadi Anda saksikan di slide ini, yaitu ini yang saya tunjukkan ini adalah sumsum tulang belakangnya yang ada di vertebra. Nah, bahayanya apa? Kenapa bisa terjadi kematian pada Alia Siska di Pondok Indah itu? Yaitu adalah karena kita belum diagnosa, kita tunggu forensik dokter ya. Tapi yang jelas di daerah leher itu, saya ingin gambarkan di sini, jadi tanggung jawab seorang chiropraktis, yaitu bagaimana melakukan tindakan membantu sebelum melakukan tindakan. Jadi, dia itu seharusnya sudah dilengkapi dengan pengetahuan dasar tentang betapa urgen dan pentingnya sistem struktur tulang belakang itu. Kenapa? Karena di struktur tulang belakang itu, di tengahnya itu ada sistem saraf pusat yang menentukan semuanya, termasuk menentukan pernapasan, menentukan gerak, menentukan apa, dan itu sangat sensitif. Makanya kalau itu terjadi trauma pada tulang belakang, pasien itu merasa kesakitan luar biasa. Nah, karena urgennya bagian ini, maka harus berhati-hati. Sama kalau kita minum obat, hadirin sekalian, ada yang kita sebut obat itu ada indikatornya. Dan ada kontraindikasinya. Misalnya, kalau ada misalnya obat antiinflamasi, ya, misalnya ibuprofen, atau obat-obat penurun sakit, itu tidak sembarangan diminum. Ada efek bagusnya, yaitu efeknya yaitu bisa menghilangkan sakit, tetapi ada juga faktor lainnya apa, yaitu bisa menimbulkan sakit lambung, bahkan lambung jadi bocor gitu kan, dan akhirnya ulcerasi. Nah, seperti juga itu sistem komplementer, sistem urut, pijat, dan tarik dari sistem chiropraktis ini, itu ada kontraindikasinya juga. Jadi tidak semua pasien harus dilayani dengan cara yang sama. Kenapa? Karena tiap-tiap orang kondisinya beda. Contohnya misalnya, kalau dia mengalami sistem yang kita sebut dengan hernia nucleus pulposus, apa itu? Yaitu terjadi hernia pada daerah sumsum tulang belakang. Kenapa bisa terjadi? Karena dinding daripada dinding daripada sumsum tulang belakang itu pecah, sehingga
Dengan demikian maka bagian daripada daripada antara tulang belakang itu kan ada 32 yang saya bilang tadi. Antara tiap tulang itu kan ada disnya ya. Itu pecah makanya itu kan menekan ke belakang, dia menekan. Dan itu nggak boleh dilakukan chiropraktis, itu harus dirujuk ke dokter ahli saraf ya untuk dilakukan surgery. Atau misalnya, dan nukleus pulposus itu bisa terjadi di mana saja, dari daerah sistem ke-32 susunan tulang belakang itu. Sehingga kalau itu terjadi lantas dilakukan manuver, itu kan bisa pecah. Dan bisa pecah, bisa menekan, pecah ya, misalnya apa? Bisa pecah, dia punya disk sumsum tulang belakang, dan itu menekan ke belakang, dan kalau dia menekan saraf, apa yang terjadi? Fungsi sistem saraf itu bisa kalau terjadi sakitnya luar biasa, atau bisa terjadi kelumpuhan, karena dia tekan. Nah, oleh karena itu, hal yang paling penting bagi seorang chiropraktis yang pertama adalah dia harus bisa menegakkan diagnostik dari awal bahwa penyakitnya orang yang datang ini adalah karena cuma kelelahan atau karena nyeri biasa, karena capek dan perlu dilakukan tindakan, atau memang karena ada sesuatu yang bermasalah di dalam sumsum tulang belakangnya. Nah, kalau dia bermasalah, maka harus hati-hati. Kalau perlu, jangan ditangani sendiri, dirujuk. Kan begitu. Jangan ditangani karena itu sudah di luar daripada kompetensi seorang chiropraktis. Chiropraktis tidak punya langkah dengan hanya 1,5 tahun praktis, tentunya itu sangat singkat. Sementara dokter, apalagi dokter ahli bedah saraf itu bisa puluhan tahun sekolahnya ya. Jadi memang tidak banyak, tapi itu perlu melakukan tindakan khusus. Itu kalau terjadi hernia misalnya, atau terjadi robek daripada. Yang kedua, apa yang bisa terjadi, hadirin sekalian? Pada sistem tulang belakang itu, selain antara dua sistem saraf itu, dia juga ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah arterial, ada vena ya. Nah, kalau pembuluh darahnya pecah, apa yang terjadi? Jadi perdarahan intravaskuler yang ada di dalam kapung atau di dalam wadah pada sumsum tulang belakang itu. Dan itu dia menekan sumsum, dan sumsumnya tertekan, bahaya juga. Fungsinya bisa hilang, bisa rasa sakitnya tinggi, dan sebagainya. Terus yang ketiga, apa yang terjadi? Bisa jadi manuver. Dia punya sistem sarafnya itu yang mengalami traumatik. Dan itu berbahaya. Dan kalau ini terjadi pada daerah leher, apa yang terjadi? Sangat berbahaya kan? Karena leher, kenapa? Leher itu penghubung antara kepala dengan organ dalam. Makanya kalau biasa terjadi macam-macam, bisa bayangin. Kalau misalnya orang melakukan pemotongan kambing, ayam dan sebagainya, kan itu leher sangat ini. Kalau untuk membunuh ayam itu kan untuk secara ini biasanya kan dipotong lehernya untuk didapatkan ini ayam, dan itu ayamnya cepat mati kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di situ minimal ada 3 organ yang sangat penting pada leher ini. Apa yang pertama? Ini saya sudah merujuk kepada kasus yang terjadi di Jakarta ya. Kita hipotesis, menduga-duga kenapa dia meninggal. Tapi saya kira dalam waktu dekat akan ada keputusan dokter forensik yang akan dilakukan gali kembali kuburannya dan dilakukan tes forensik. Apa yang terjadi di leher itu? Yang pertama, di leher itu, coba yang di bagian depan ini. Itu adalah saluran napas. Nah, kalau itu ada apa-apanya, maka napasnya terganggu kan? Napas terganggu, orang tidak bisa bernapas, tidak ada oksigen, bisa meninggal. Yang kedua, apa yang terjadi? Pada saat di belakang, itu struktur, ini gambar ini saya perlihatkan daripada potongan manusia, yang kita lihat ini. Ini yang di depan ini saluran napas. Terus ini tulang-tulangnya. Iya kan? Terus yang di belakangnya ini sistem saraf yang sangat sensitif. Terus di belakangnya ini ya baru otot-otot. Yang kedua, apa yang sangat urgen di situ? Di situ ada yang disebut dengan aorta superior dan ada yang disebut dengan vena cava. Nah, bisa dibayangkan di situ 2 saluran pembuluh darah dari bagian bawah ke atas yang memperdarahi otak. Dan kalau itu bisa pecah, itu kan sangat berbahaya sekali kan? Orang bisa pecah, bisa
mengalami apa yang kita sebut dengan stroke dan sebagainya. Itu kalau dengan goyangan sedikit. Terus yang ketiga apa? Yang di belakang ini ada yang disebut sumsum. Dan di atasnya sedikit ada 12 sistem saraf yang melengket di sini yang mempersarati apa? Sistem autonomic system. Autonomic system itu adalah sistem yang membuat kita bisa hidup. Sumber vital yang mempersarati pernapasan, yang mempersarati jantung, yang mempersarati hati, yang mempersarati semua sistem organ kita termasuk kidney atau ginjal. Nah, itu sangat-sangat penting di leher ini. Sehingga kalau terjadi hal apa-apa dengan membunyikan leher dengan suatu teknik, itu sangat berbahaya. Bahkan di Amerika sendiri sebetulnya gerakan membunyikan leher itu perkumpulan ahli chiropractic sendiri sudah melarang gerakan itu. Kenapa itu dilakukan di Indonesia? Itu kan saya berpikir itu ada suatu, ya karena si Alia ini kan merasa kesakitan di lehernya. Tentu ada sistemnya, dia seharusnya perlu dilakukan sebelum itu perlu dilakukan dengan magnetic resonance imaging ya. Itu bisa dilakukan untuk melihat sistem apa yang terjadi atau minimal foto ronsen gitu apa yang terjadi di lehernya itu bisa dilihat, tapi itu nggak dilakukan dan langsung dilakukan manifestasi karena biaya dokter lumayan 17 juta itu untuk sekedar itu sangat besar, itu sangat mahal sebetulnya, tapi ya berakhir dengan tragis kematian. Jadi dengan demikian singkat cerita yang saya mau sebutkan hadirin sekalian, masih banyak saya punya PowerPoint di sini. Ini gambaran ini kalau kita sudah lihat tulang belakang, ini otot-ototnya, terus ada ke kiri ke kanan itulah yang mempersarati tubuh kita. Ini Anda lihat gambarannya, terus ke bawah lagi itu begini sumsum tulang belakang kita. Kenapa sangat pentingnya? Dan dari atas ke bawah ini gambarnya hadirin sekalian. Dan ini bukan wilayah tanggung jawabnya seorang chiropraktis ya. Ini dokter ahli bedah. Dan ini gambarnya seperti ini. Dan ini gambaran tulang belakang tadi. Kalau dipotong melintang. Nah, jadi kemungkinan yang pertama, apa fungsi dan manfaat chiropraktis? Itu pertanyaan pertama yang dijalankan sama Bapak John. Chiropraktis itu adalah suatu sistem pengobatan komplementer, yaitu penunjang untuk memperbaiki penyebab suatu kondisi-kondisi tertentu kesehatan, misalnya karena kelelahan, ya karena duduk lama sehingga ada nyeri di bagian daerah tertentu, atau karena salah gerak sehingga perlu dilakukan exercise tertentu. Terus dengan bantuan 3 sistem yang dilakukan, yaitu dengan strength, yaitu tarik, yang kedua dengan massage, pemijatan daerah tertentu supaya itu terjadi perbaikan, dan yang ketiga lewat suatu manuver atau exercise. Dan itu fungsi daripada seorang chiropraktis yang mirip-mirip dengan fisioterapi fungsinya. Dan banyak pasien-pasien membutuhkan chiropraktis untuk kesembuhan. Jadi yang saya mau garis bawahi, chiropraktis bukan masalah di situ. Yang masalah adalah tindakan pemberian chiropraktis yang tidak berdasarkan indikasi penyembuhan chiropraktis. Misalnya hernia, nucleus pulposus dan sebagainya. Apa itu hernia? Misalnya terjadi di sini membrannya disnya di sini lepas dan dia nekankan ke atas, tekan sebelum tulang belakang dan akhirnya bisa terjadi itu. Nah, jadi fungsi daripada chiropraktis itu, ini gambarnya cukup menarik. Anda lihat tindakannya, misalnya ini disc-nya terganggu, terus ini gambaran semua yang saya siapkan ya untuk hadirin. Nah, jadi gambar sumsum tulang belakang itu kayak kupu-kupu seperti ini, dan semuanya ada fungsinya. Ini sangat sensitif, sangat menentukan zona daripada tubuh kita. Nah, saya kembali kepada gambar awal, bahwa beginilah struktur sumsum tulang belakang, dan ini mulai dari kepala sampai dengan di ekor, itu jumlahnya ada 32, dan dengan demikian maka itu bagian dari yang dipelajari oleh ahli chiropraktis selama 1,5 tahun, itu 18 bulan untuk proses penyembuhannya. Dan beberapa pasien saya juga, itu saya kadang rekomendasikan untuk melakukan tindakan chiropraktis berdasarkan indikasi ya. Walaupun di Amerika sendiri saya kira sebagian besar asuransi tidak meng-cover
chiropraktis, tapi dia cover yang disebut dengan fisioterapi atau rehabilitasi medicine. Karena itu bagian dari sistem komplementer untuk membantu kesembuhan pasien. Dan saya kira banyak membuktikan bahwa chiropraktis juga memberikan manfaat yang besar pada pasien. Dan di Amerika saya kira hampir di setiap kota juga ada beberapa, 1, 2, atau 3 klinik ya, dan disahkan oleh Departemen Kesehatan kita di Amerika. Dan di Indonesia seharusnya sistem chiropraktis ini harus dimonitor dengan baik, dan bukan hanya chiropraktis, itu tukang urut, itu penjual obat-obat tradisional di pinggir-pinggir jalan. Saya ke Jakarta tahun kemarin itu di mana-mana di seluruh Indonesia masih ada ini dan tidak diatur oleh undang-undang. Yang diatur cuma dokter. Makanya dokternya juga kadang merasa cemburu. Kenapa kita cuma dibuatkan ini terus yang lain tidak diatur? Makanya dokter dilarang di Indonesia, itu dilarang beradvertising, tapi orang-orang yang tidak punya ilmu dan sebagainya dan berbahaya tidak diapa-apain. Itu kan karena sistem undang-undang di Indonesia belum jelas. Kalau di Amerika semua sudah jelas. Dan itu kita perlu menjadi, itu yang saya bahasakan di TV One kemarin, untuk perlu ditindaklanjuti oleh anggota DPR untuk segera bagaimana sistem kesehatan secara komprehensif, secara menyeluruh itu bisa diperhatikan dengan baik. Termasuk salah satu poinnya yaitu tentang chiropraktis ini. Jadi secara singkat saya mau katakan bahwa chiropraktis tidak ada salahnya, itu ada manfaatnya, tetapi harus berdasarkan indikasinya. Dan sebagai seorang chiropraktis juga harus memperhatikan apa-apa yang dia tidak boleh lakukan berdasarkan apa yang menjadi kontraindikasinya. Artinya kalau ada kontraindikasi, seorang chiropraktis harus merujuk ke orang yang ahli. Sebab kalau tidak, maka seorang ahli chiropraktis bisa masuk penjara. Karena sudah ada undang-undangnya mengenai itu. Saya kira demikian, Bapak Jan. Saya kembalikan. Saya rasa informasi cukup lengkap. Dan terima kasih Dr. Ikra untuk memberi informasi tentang chiropractor atau chiropraktis ya. Oke, begitulah kita ketemu untuk episode kemudian. Baik. Dan sampai kita ketemu lagi untuk pemirsa Kabari. Selamat malam. Selamat malam.